Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perlu kami tegaskan bahwa video ini tidak dimaksudkan untuk merendahkan atau menghina siapapun. Melalui video ini, kami hanya ingin meminta penjelasan kepada yang bersangkutan tentang hal yang tidak kami pahami dan membuat kami tersinggung dari ucapan-ucapannya, agar semua menjadi terang dan tidak ada lagi fitnah di antara kita semua. Prinsip kami sama dengan Gus Baha, yaitu menaruh hormat kepada siapa saja yang ikut berkontribusi untuk agama kita yang hanif ini, Dinul Islam. Dalam sebuah video yang beredar di media online seperti Facebook, WA, dan YouTube, Ustadz Khalid Basalamah bercerita tentang kuburan seorang bernama Badawi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak ceramah beliau. Ada seorang dikenal namanya Badawi di Mesir. Nanti kita tarik ke Indonesia ini contohnya. Badawi ini di Mesir sebenarnya dulunya bukan seorang alim ulama, orang biasa, tapi dikenal di masyarakat. Waktu dia meninggal, karena dia sering baik sama masyarakat, ada satu masyarakat wakafin tanah di kebunnya, ini buat kuburannya si Badawi. Berjalan waktu, ahli waris pemilik kebun menjual tanah-tanah mereka, akhirnya sampai membuat kuburan tersebut berada di pinggir jalan. Lewatlah dua orang yang fasik. Fasik ini muslim lebih banyak dosanya, nggak memikirkan masalah, nggak takut dengan akhirat, nggak takut dengan dosa-dosanya, nggak pernah berpikir masalah neraka. Maka lewat, ban mobilnya pecah pas dekat di seberang kuburan itu, seberang jalan. Yang satu lagi perbaikin ban, yang satu ini melihat ke arah kuburan itu. Ternyata dalam hitungan 5 menit saja, itu ada 10 orang lewat. Dari 10 orang ini, 8 orang memberikan salam ke kuburan itu. Salam, seorang muslim berikan salam kuburan sunnah Nabi gitu. Orang fasik ini mengambil sebuah kaleng tua di dekat mobilnya, kemudian dia menyeberang, ditaruh di dekat kuburan itu, lalu dia pindah ke sebelah. Dilihat sama dia 5 menit ke depan lagi seperti apa. Ternyata dari 10 orang yang lewat, selain memberikan salam, ada 2 orang nitipin duit, masukin ke kaleng bekas itu. Dia bilang sama temannya, sebentar ada proyek nih. Dia pergi ke toko bangunan, beli semen, beli keramik, beli pagar, dirombak tuh kuburan hari itu. Pasang celengan yang lebih bagus lagi. Dia sama temannya besok duduk di seberang jalan, lihat perkembangan. Ternyata dari pagi sampai sore, di antara orang yang lewat karena kuburan sudah bagus, ada yang berikan salam, ada yang titipin fulus, duit lagi. Ada beberapa pertanyaan yang bersumber dari kejanggalan yang kami temukan dari kisah tadi. Di kalangan Aswaja ada seorang tokoh ulama yang masyhur bernisbat pada nama Badawi. Ia sangat dihormati dan kisah-kisah hikmah dan karomahnya banyak dimuat di dalam kitab-kitab. Lalu siapakah yang dimaksud Badawi oleh Ustadz Khalid Basalamah? Apakah ia adalah tokoh yang dihormati di kalangan Aswaja yang nama aslinya adalah Ahmad bin Ali bin Yahya al-Badawi? Jika iya, maka akan ada beberapa kejanggalan turunan, yaitu 1. Syekh Ahmad Badawi adalah ulama masyhur di zamannya hingga sekarang. Tidak seperti yang dikatakan Ustadz Khalid yang menganggap Syekh Badawi orang biasa. Yang kedua, jika kemasyhuran dan kemuliaannya setelah perbuatan iseng 2 pemuda yang bannya bocor di jalan seperti di cerita tersebut, maka ini adalah kebohongan yang nyata. Karena Syekh Badawi wafat pada abad 12 Masehi, sedangkan ban karet ditemukan pada abad 18 Masehi. Kami tidak menuduh Ustadz Khalid Basalamah berbohong, karena bisa saja sumber yang ia dapat yang berbohong. Entah beliau dapat dari mana cerita tersebut. Cerita yang banyak menunjukkan kejanggalan, seperti jumlah menit setelah 2 pemuda meletakkan kaleng, membeli bahan bangunan dalam hari yang sama ketika mereka meletakkan kaleng. Semua terasa sulit dipercaya. Selanjutnya, jika yang dimaksud Badawi bukan Syekh Abul Abbas Ahmad bin Ali bin Yahya al-Badawi, maka kami minta kepada Ustadz Khalid untuk menunjukkan alamat kuburan Badawi yang Ustadz Khalid maksud, agar tidak ada fitnah di kalangan muslimin. Kami menghargai pandangan Ustadz Khalid tentang kemusyrikan, ziarah kubur, tawassul, dan pandangan-pandangan lainnya yang mungkin berbeda dengan kami. Namun, kami tidak ingin Ustadz memberi kisah-kisah palsu pada umat, karena hal tersebut justru menurunkan nilai kredibilitas Ustadz di mata umat. Demikian permohonan tabayun ini kami buat. Tidak ada maksud kami untuk merendahkan siapapun. Mohon maaf jika ada yang tersinggung. Ini semua kami lakukan demi persatuan umat Islam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.